pengoperasian peralatan bergerak di tambang memiliki risiko tinggi untuk terjadi kecelakaan yang berakibat fatal maupun kerugian secara material. Sebelum melakukan aktivitas ini, pastikan Anda telah mengikuti tahapan sebagai berikut. PT Adaro Indonesia merupakan perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia yang paling banyak mengerahkan peralatan dan SDM dalam menambang batubara di Indonesia. Lebih dari 1.000 peralatan dikerahkan untuk menambang dari mulai dump truck, excavator, sarana, dan lain-lain. Pengoperasian peralatan di tambang memiliki risiko yang tinggi. Sedikit kesalahan dalam pengoperasian peralatan dapat mengakibatkan kecelakaan yang dapat berakibat fatal hingga terjadi kematian, hingga rusaknya fasilitas PT Adaro Indonesia. Oleh karena itu, prosedur pelaksanaan dan pengawasannya harus dilakukan secara tepat dan harus dipatuhi oleh semua orang yang terlibat, terutama oleh operator. Persiapan sebelum operasi. Bugar selamat. Sebelum memulai bekerja, operator wajib mengisi formulir bugar selamat. Bagi operator yang waktu istirahatnya kurang dari 4 jam, tidak diperbolehkan mengoperasikan unit. Operator yang waktu istirahatnya 4-6 jam wajib dilakukan konseling sebelum beroperasi oleh pengawas. Operator yang waktu istirahat di atas 6 jam diperbolehkan untuk mengoperasikan unit. Jika operator mengkonsumsi obat-obatan dalam 1 kali 8 jam, wajib dikonsultasikan ke klinik. Sebelum memulai pekerjaan, operator wajib melakukan P2H. Cek semua komponen kendaraan sesuai dengan checklist pada lembar P2H. Yakinkan kendaraan maupun peralatan dalam keadaan baik. Pastikan gunakan sabuk pengaman sebelum menjalankan kendaraan. Peraturan umum. Jika mengantuk, jangan operasikan kendaraan, segera parkirkan kendaraan, dan beristirahat. Jangan merokok ketika mengoperasikan kendaraan. Jangan kencing dari atas kendaraan. Jangan menggunakan handphone ketika mengoperasikan kendaraan. Tepikan kendaraan jika akan menerima panggilan telepon. Jangan membuang sampah sembarangan. Klakson. Klakson merupakan salah satu alat untuk berkomunikasi. Selalu ingat untuk membunyikan klakson jika akan menyalakan mesin dan akan maju. Ada 3 jenis bunyi klakson yang harus diperhatikan. Klakson 1 kali untuk menyalakan mesin, klakson 2 kali untuk sebelum bergerak maju, dan klakson 3 kali sebelum bergerak mundur. Rambu juga merupakan salah satu komunikasi. Patuhilah semua rambu dan tanda-tanda informasi lainnya. Gunakanlah radio secara bijaksana, jangan gunakan radio untuk mengobrol atau bercanda. Cara menyalip atau overtaking. Sesama HD atau OHT dilarang keras untuk menyalip atau overtaking kecuali breakdown. Semua kendaraan, baik HD, sarana maupun kendaraan lain, dilarang membawa kapasitas muatan berlebih. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia bagian tengah selalu dilaksanakan peledakan. Ketahui informasi lebih jelasnya via radio. Posisikan alat atau unit tanpa manusia dengan jarak minimal 150 meter dari lokasi peledakan. Unit atau alat dengan protection 300 meter unit atau alat tanpa protection yang ditandai dengan bendera merah dan posisi manusia berjarak radius 500 meter dari lubang ledak terluar yang ditandai dengan bendera hijau. Loading point.
Loading point merupakan area pengambilan material yang akan diangkut oleh HD atau DT. Pada area ini, kendaraan harus diparkir secara seri. Dengan jarak aman minimal antar hari adalah 1 kali panjang unit. Misalnya, area manuver harus searah dengan jarum jam. Jika terjadi hujan, penyetopan atau daily check, segera parkirkan kendaraan. Jika kondisi hujan maupun kegiatan daily check memakan lebih dari 15 menit, maka kendaraan harus diparkir mundur dan harus menjaga jarak aman. Mine Hole Road. Mine Hole Road atau Jalan Angkut Tambang merupakan area yang dilalui oleh unit produksi dari pit menuju ROM maupun dari loading menuju disposal. Selama di Mine Hole Road, jarak aman beriringan kendaraan pada jalan datar atau jalan menanjak adalah 40 meter dan pada jalan turun adalah 80 meter. Batas kecepatan maksimum pada Mine Hole Road adalah sebagai berikut. Jalan aktif 40 km per jam. Jalan di persimpangan 30 km per jam. Jalan berdebu 20 km per jam. Jalan licin 20 km per jam. Perbaikan jalan 20 km per jam. Standar jalan. Cross intersection. Cross intersection merupakan area persimpangan antara jalur OB yang bersinggungan dengan jalur hauling. Syarat-syarat cross intersection. Pastikan 50 meter area jalur OB dan jalur hauling adalah flat atau rata. Pastikan terpasang ada rambu-rambu yang meliputi rambu stop, rambu informasi perempatan jalan, rambu 30 km, dan bendera crossing yang berfungsi untuk prioritas yang akan melewati terlebih dahulu di jalur OB. Y-junction. Y-junction merupakan area persimpangan 3 yang terbentuk karena aktivitas atau sekuen atau pergerakan tambang. Syarat-syarat: terdapat median berbentuk bundaran, bisa berupa ban yang dipasang tersusun maupun gundukan atau kumpulan OB. Terdapat rambu-rambu wajib memutar di area bundaran, informasi simpang 3 jalan 100 meter sebelum persimpangan, dan rambu giveaway jika ada yang menjadi prioritas. T-intersection. T-intersection merupakan area persimpangan 3 yang terbentuk karena aktivitas atau sekuen atau pergerakan tambang. Syarat-syarat: terdapat median berbentuk bundaran, bisa berupa ban yang dipasang tersusun maupun gundukan atau kumpulan OB. Terdapat rambu-rambu wajib memutar di area bundaran, informasi simpang 3 jalan 100 meter sebelum persimpangan, dan rambu stop jika ada yang menjadi prioritas. Jika terjadi hujan dan lokasi datar, langsung berhenti di tempat. Jika terjadi hujan dan lokasi tanjakan, langsung hentikan kendaraan di tempat dan segera parkir dengan arah vesel menghadap ban wall. Jika terjadi hujan dan kondisi jalan sudah diperkeras dengan material split, segera cari lokasi datar dan parkirlah secara seri. Dumping point. Dumping point merupakan area pembuangan material yang diambil dari area loading area. Jika melakukan dumping point, lakukan manuver searah jarum jam. Windrow bukanlah stopper atau ban tidak boleh menyentuh tanggul. Tinggi 1 meter, lebar bawah 2 meter, jarak ban ke windrow 0,5 meter. Jika terjadi hujan ketika rest time, maka yang harus dilakukan adalah lakukanlah parkir seri. Tidak boleh ada pergerakan mundur. Parkir di area kerja saat ini. Jangan berpencar.
Apabila dumping OB dilakukan di atas air atau lumpur, hal yang perlu diperhatikan meliputi terpasang tiang dengan bendera setinggi 3-4 meter sebagai acuan operator untuk dumping. Jarak dumping dengan crest minimal 6 meter. Harus ada windrow minimal 1/3 dari ban unit yang beroperasi di area tersebut. Harus ada dumping man yang mengatur aktivitas tersebut. Operator wajib melakukan komunikasi dengan dumping man pada saat proses dumping. Pengawas wajib melakukan pengecekan dumping area tersebut. Jika ditemukan retakan, hentikan kegiatan tersebut dan berkoordinasi dengan pengawas Adaro untuk segera dilakukan perbaikan. Pastikan unit tidak parkir di dekat area dumping lumpur atau air. Penanganan unit breakdown. Apabila terjadi breakdown di mine haul road atau jalur tambang, pastikan material tumpukan OB di belakang unit yang berjarak 5-10 meter. Pasang safety line atau traffic cone. Informasikan kepada pengguna jalur dan kepada atasan. Pelanggaran ini dapat berakibat fatal. Change shift atau pergantian gilir kerja. Saat akhir shift, operator dan unit memasuki lokasi yang sudah ditentukan. Parkir unit pada tempat yang telah ditentukan. Jarak parkir antar HD adalah 1 kali panjang atau lebar HD. Pastikan posisi unit yang parkir, parking brake diaktifkan, dan pastikan sistem berfungsi dengan baik. Sebelum melakukan pergantian kerja, operator melakukan job pending dengan operator shift sebelumnya. Operator shift pengganti wajib melakukan pemeriksaan kondisi unit sesuai dengan standar formulir P2H. Hasil pemeriksaan dicatat dalam formulir P2H. Operator wajib menyerahkan form P2H sebelum beroperasi kepada pengawas dan memegang 1 lembar salinannya. Laporkan kepada pengawas jika hasil P2H ditemukan kondisi sebagai berikut. Kode AA, stop operasi. Kode A, unit dapat dijalankan ke tempat yang aman atau workshop untuk dilakukan perbaikan segera. Pengawas wajib melakukan validasi terhadap form P2H yang diserahkan kepada operator saat itu juga. Jika hasil P2H dinyatakan aman, maka operator dapat melakukan kegiatan operasional. Pada saat keluar areal change shift, operator harus mengikuti prosedur pengoperasian unit yang telah ditentukan. Demikian video keselamatan mengenai pengoperasian peralatan bergerak di tambang. Pastikan jika Anda mengoperasikan peralatan bergerak di tambang, selalu mengikuti prosedur yang berlaku di area kerja PT Adaro Indonesia. Ingat, keselamatan kerja merupakan tanggung jawab dan kebutuhan setiap karyawan. Terima kasih, selamat bekerja dan semangat pagi.